Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, untuk informasi hari ini kita awali dari blockworks.co. Di sini diinformasikan bahwa platform pemberi pinjaman kripto yaitu Hodlnut ini telah memotong 80% stafnya di tengah investigasi polisi guys. Jadi platform ini sebagai pemberi pinjaman ini telah gagal mengelola proses yang tertunda guys dengan penegak hukum di Singapura. Platform pemberi pinjaman cryptocurrency yang berbasis di Singapura yaitu Hodlnut ini memberhentikan sebagian besar stafnya dan mengumumkan proses yang tertunda dengan polisi setempat. Perusahaan itu mengatakan dalam pembaruan pada hari Jumat kemarin bahwa mereka sedang menangani pertanyaan dari Jaksa Agung Singapura dan kepolisian tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Regulasi kripto di negara kota kemungkinan akan semakin ketat karena bank sentral mempertimbangkan aturan baru tentang partisipasi retail. Platform Hodlnut memutuskan untuk memangkas jumlah karyawannya hingga 80% guys, atau sekitar 40 karyawan untuk menurunkan biaya. Tim yang dipertahankan diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi utama katanya. Pekan lalu, pemberi pinjaman mengajukan bentuk restrukturisasi utang yang disebut manajemen peradilan setelah pembekuan penarikan pada platformnya. Hodlnut mengatakan manajemen peradilan adalah apa yang akan paling menguntungkan para pengguna dalam jangka panjang karena akan menghindari likuidasi kepemilikan Bitcoin dan Ether perusahaan dengan harga rendah saat ini. Berdasarkan prosedur tersebut, pejabat independen ditunjuk untuk menggantikan direktur perusahaan dan mengelola urusan bisnisnya. Sementara itu, para pendirinya berada di Singapura dan sedang mengerjakan rencana pemulihan. Rencana tersebut katanya bertujuan untuk memulihkan rasio aset terhadap utang Hodlnut dan memungkinkan para pengguna untuk menarik dana mereka dengan nilai penuh dari kripto yang disimpan. Untuk menstabilkan likuiditas, perusahaan akan memangkas semua suku bunga jangka terbuka menjadi 0% guys, mulai 22 Agustus mendatang pukul 17 waktu Singapura. Hodlnut adalah salah satu dari banyak pemberi pinjaman kripto ya guys yang dirugikan oleh kekalahan pasar. Ini menghubungkan posisinya saat ini dengan kerugian yang diderita oleh anak perusahaan-perusahaan yang ada di Hong Kong selama kecelakaan Terra USD dan masalah yang berkaitan dengan pengguna tertentu yang telah menyetor sejumlah besar cryptocurrency dengan Hodlnut. Ia menambahkan bahwa pemberi pinjaman yang bangkrut seperti Celsius ya, ini belum meminjam atau meminjamkan ke Hodlnut. Sementara Hodlnut memiliki akun dengan Celsius. Hodlnut belum menyetor aset apapun dengan Celsius, kata pernyataan itu. Perusahaan juga mengklaim tidak memiliki kreditur terjamin. Pembaruan perusahaan berikutnya kemungkinan akan dilakukan pada 23 Agustus nanti ya. Kita akan tunggu nanti untuk update-nya. Kemudian untuk informasi kedua datang dari cointelegraph.com. Jadi di sini diinformasikan bahwa exchange FTX ini telah memblokir Decentral App Privacy jaringan Aztec guys, menyebutnya sebagai mixer berisiko tinggi. Jadi beberapa pengguna turun ke Twitter untuk meratapi apa yang beberapa orang sebut sebagai serangan berkelanjutan terhadap privasi setelah tindakan Departemen Keuangan Amerika Serikat terhadap Tornado Cash. Jadi masih ada hubungan ya dengan Tornado Cash kemarin. Nah di sini FTX dilaporkan telah mulai memblokir akun yang telah mengirim koin melalui ZK. Nah di sini FTX dilaporkan telah mulai memblokir akun yang telah mengirim koin melalui ZK.money, rantai layer 2 pribadi yang disediakan oleh jaringan Aztec di Ethereum. Menurut pengguna Twitter, FTX telah mengidentifikasi Decentral App sebagai mixer atau layanan yang dianggapnya sebagai aktivitas berisiko tinggi yang dilarang oleh bursa guys. Laporan transaksi yang diblokir FTX mulai muncul di Twitter pada hari Kamis kemarin, terkadang dengan komentar tentang motif FTX dan tuduhan bahwa ZK.money ini bukan pencampur. Pengguna Twitter juga mencatat bahwa pemblokiran transaksi yang terhubung ke protokol dapat menyiratkan larangan dengan efek luas, mirip dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat ya pada pengguna Tornado Cash kemarin. Agensi Amerika Serikat menempatkan lebih dari 40 alamat USDC dan Ethereum di kantor pengawasan aset asing atau OFAC, daftar warga negara yang ditunjuk secara khusus pada tanggal 18 Agustus kemarin. Seperti yang bisa kalian lihat di sini di akun Twitter dari Wu Blockchain ya. Di sini juga sudah dijelasin, nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian CEO jaringan Aztec Zach Williamson ini turun ke Twitter dengan utas panjang ya pada hari Senin mengomentari situasi seputar Tornado Cash kemarin, beberapa hari sebelum tindakan nyata FTX terhadap jaringan. Ada tempat untuk regulasi di Web3. Hal ini tidak pada tindakan jaringan.
itu ada di level aplikasi, kata Williamson menambahkan. Hal yang menyedihkan adalah bahwa kita telah melalui ini dengan World Wide Web, atau yang bisa kita sebut dengan WWW ya. Kami tidak menangkap penyedia layanan internet untuk data di kabel mereka. Kami tidak menangkap penyedia DNS karena menandatangani lalu lintas ilegal, katanya. Seperti yang dilansir di halaman resmi Twitter dari Zach Williamson. Zk.money diluncurkan pada Maret 2021 kemarin. Dan Zk.money ini menggambarkan dirinya sebagai agregator hasil DeFi pribadi. Dari kit pengembangan perangkat lunak Aztec Connect di jaringan Aztec. Aztec Connect pada gilirannya bekerja seperti VPN guys, dengan menggunakan kontrak rollup Aztec sebagai proksinya. Pada hari Kamis, jaringan Aztec mengumumkan bahwa Aztec Connect sedang bersiap untuk menerima dana dari Decentraland Balancer Lab. Kita lanjut untuk informasi ketiga, datang dari theblock.co. Nah, di sini diinformasikan bahwa Uniswap ini telah memblokir 253 alamat kripto ya, yang terkait dengan dana atau sanksi yang dicuri guys. Jadi pertukaran terdesentralisasi Uniswap ini telah memblokir 253 alamat kripto dalam 4 bulan terakhir ini yang bekerja dengan perusahaan analitik blockchain TRM Labs. Ini adalah pertama kalinya Uniswap mengungkapkan data daftar hitam di dompet tersebut. Alamat sebagian besar diblokir karena koneksi dengan dana curian atau layanan pencampuran transaksi seperti Tornado Cash yang baru-baru ini disetujui oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Data tersebut dipublikasikan di GitHub oleh insinyur perangkat lunak Uniswap Jordan Frankfurt menurut pengembang inti Yearn Finance Bantek yang menyimpan data dalam utas tweet dan juga di GitHub. Kami menghubungi Frankfurt dan Uniswap untuk memberikan komentar dan akan memperbarui artikel ini jika kami mendengarnya kembali. Ada 3 hal inti ya yang membentuk Uniswap untuk kode berjalan di blockchain yang dapat berinteraksi dengan siapa saja, situs web front-end yang menyediakan satu cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan kode, dan perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang mengembangkan protokol dan menjalankan situs web ujung depan atau front-end ya. Pemblokiran alamat kripto terjadi di tingkat front-end. Uniswap bermitra dengan TRM Labs pada bulan April kemarin. Jadi ketika seseorang berinteraksi dengan situs web Uniswap, maka alamat mereka dikirim ke TRM Labs yang akan menetapkan tingkat risikonya. Terserah Uniswap untuk memutuskan tingkat risiko apa yang aman. Menurut komentar Frankfurt di GitHub, Uniswap awalnya memblokir alamat yang secara tidak langsung terkait dengan alamat yang dikenai sanksi, tetapi sejak itu menguranginya. Sekarang hanya memblokir alamat yang dikenai sanksi atau secara langsung menerima dana yang diretas atau dicuri guys. TRM Labs memeriksa alamat untuk 7 kategori aktivitas ilegal menurut bagan yang dibagikan di GitHub. 4 utama yang biasanya ditandai adalah dana curian, dana dari mixer transaksi, alamat yang dikenai sanksi, dan dana dari penipuan yang diketahui. Kategori yang tersisa adalah materi pelecehan seksual anak, dana dari kelompok pertas yang dikenal, dan dana yang digunakan untuk pendanaan teroris. Bantek mencatat bahwa 30 alamat dikaitkan dengan nama INS yang merupakan nama yang dapat dibaca manusia yang digunakan untuk memudahkan pengiriman pembayaran kripto ke dompet tersebut. Bantek memperkirakan sebagian besar dari mereka mungkin adalah pengguna yang sah. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Peace.